Hari ini DPD MAPI Sula Papua menyelenggarakan pendidikan lanjutan penilaian 1 properti untuk wilayah Sula Papua. Jadi pesertanya hari ini ada sekitar 18 orang, di mana 16 orang itu berasal dari Makassar, sementara 2 orang ada satu dari Samarinda dan satu dari Bandung. Nah, jadi alhamdulillah 18 orang itu jumlah yang cukup lumayan. Jadi hari ini materinya PLB 1 itu adalah mengenai analisa pasar properti, analisis highest and best use, kemudian juga analisis investasi properti. Nah, nanti peserta akan menjalani pendidikan ini sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember akan dilakukan ujian. Nah, jadi mungkin itu gambarannya terkait pendidikan kali ini. Terima kasih. Nah, seperti saya bilang tadi, semua penilai publik itu pemahamannya hampir sama, karena gurunya sama. Cuman kadang cara menyampaikannya berbeda. Bisa saya ngajar bapak-bapak ini, ibu-ibu, nggak sampai. Mungkin di pengajar lain bisa sampai, gitu kan? Jadi kalau pindah materi, walaupun pindah materi, tapi misalnya materi kok nggak paham, tanya lagi di pengajar lain. Terus pakainya PDF, makanya saya convert ke PowerPoint. Jadi tetap saya ini Pak Amin yang nyusul. Jadi kalau nggak ngerti, saya jelaskan juga, nggak ngerti lagi, tanya Pak Amin. Ini nomor HP saya 2013. Saya termasuk junior di Sula Papua, tapi ada yang lebih seumuran saya sama Pak Sulwan. Tapi lebih gagah dia, lebih putih dia dikit tapi. Terus kondisi tapaknya seperti apa? Tadi itu bisa digambarkan tidak yang tadi itu rawa-rawa ya? Rawa-rawa perlu timbunan Pak, berapa Pak 1.000? Ini adalah merupakan agenda pendidikan yang perdana dalam kepengurusan kami. Alhamdulillah bisa terlaksana hari ini dengan jumlah peserta 18 orang, yang diantaranya diikuti dari peserta dari kantor jasa pendidik publik maupun dari perbankan. Harapan kita untuk yang mengikuti pendidikan lanjutan penilaian 1 hari ini itu bisa melanjutkan setelah ini untuk ke jenjang pendidikan lanjutan penilaian 2, karena kawan-kawan yang telah mengikuti pendidikan lanjutan ini tentunya dari sisi tingkat pendidikan itu sudah memasuki menuju ke madya ya. Jadi harapan kita dari peserta yang hadir mengikuti pendidikan kali ini bisa lebih fokus dan bisa konsen untuk terus hingga penyelesaian pendidikan tertinggi di MAPI ya, sampai ke ujian sertifikasi penilai. Nah, berdasarkan pengamatan kami bahwa kawan-kawan yang telah mengikuti jenjang pendidikan lanjutan ini itu telah menetapkan bahwa memilih profesi ini untuk mendalami ya, mendalami ilmu penilaian. Ke depan kita berharap pendidikan kegiatan seperti ini bisa juga kita laksanakan di luar Makassar ya. Mungkin kemarin kita juga sudah lakukan pendekatan ya kepada di beberapa kampus ya di luar Makassar. Ada Pemprov Sulawesi Tengah, kemudian ada di Papua. Nah, kita berharap di 2021 mudah-mudahan kondisi pandemi ini sudah menuju normal. Di 2021 kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan baik designasi maupun non designasi. Dalam waktu dekat juga kita di Makassar ini akan mencoba melakukan kuliah umum ya, kuliah umum di salah satu perguruan tinggi. Mudah-mudahan di Januari ya, di Januari awal tahun 2021 kegiatan itu bisa kita wujudkan.
beberapa fakultas juga meminta untuk memasukkan materi kuliahnya, kurikulum mata kuliahnya itu adalah materi properti. Ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada. Mungkin itu semacam gambaran secara umum. Untuk detailnya nanti kami dari DPD MAPI Sulama Papua itu akan melakukan rapat kerja daerah yang insya Allah dilaksanakan di bulan-bulan Februari setelah rapat kerja nasional oleh Dewan Pengurus Nasional. Jadi kita ada sinergitas antara program DPD dengan program DPN. Terkait undang-undang penilai, kita terus lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana mewujudkan undang-undang penilai, karena sampai hari ini penilai belum ada payung hukum setingkat undang-undang. Jadi penilai bekerja itu masih setingkat diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi harapan kita di beberapa tahun ke depan ini undang-undang penilai bisa segera terwujud sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas keseharian oleh penilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.